wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu pendamping calon guru penggerak, yaitu Ibu Eka Yuniarti SPS. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Prancak 2, Bapak Taslim SPDSD. Yang kami hormati Dewan Guru SDN Prancak 2. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat beserta salam marilah kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyelamatkan kita semua dengan adanya agama Islam. Untuk itu, adapun acara pada pagi hari ini yaitu pendampingan dua calon guru penggerak, yaitu dalam rangka penyampaian visi misi. Adapun rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Prancak 2 kepada yang terhormat Bapak Taslim SPDSD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Yuniarti. Ibu Eka Yuniarti SPSI. SPSI. Bapak Ibu Guru SDN Prancak 2 yang juga saya hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk menghadiri kegiatan pendampingan individu dari calon guru penggerak Bapak Ibrahim SPD yang hari ini dalam penyampaian visi dan prakarsa program sekolah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu doakan dan lindungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke dalamnya. Terang-terang pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan kegiatan pada hari ini menjadi harapan bagi sekolah kita, karena sekolah kita ini baru angkatan ke-9 lolos menjadi calon guru penggerak. Ini suatu hal yang memungkinkan lembaga kita ke depan untuk lebih maju
dalam bidang pendidikan, karena guru penggerak itulah yang akan memberikan pencerahan dalam setiap kegiatan pembaruan pendidikan di lembaga kita. Terima kasih juga kepada Ibu setelah Subi mendampingi guru kami agar menjadi guru yang menjadi guru penggerak di sekolah kami. Segala petunjuk dan arahannya mudah-mudahan Tuhan yang akan memberikan balasan. Saya kira itu apa yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pendamping calon guru penggerak, yaitu kepada yang terhormat Ibu Eka Yuniarti SPSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada yang Bapak Taslim SPD SD, ya, selaku Kepala Sekolah SDN Prancak 2, kepada yang saya hormati Bapak Burai SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb di SDN Prancak 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN Prancak 2. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang pertama adalah sebagai silaturahmi saya ke Bapak Ibu Guru di sini. Yang kedua adalah untuk mendiskusikan visi calon guru penggerak, di mana merupakan salah satu tugas dari guru penggerak, dan akan dikomunikasikan nanti kepada Bapak Ibu Guru tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada kehadiran Nabi Muhammad, Nabi Allah alaihi wasallam, karena dari beliaulah kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu Guru, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan pendampingan yang kedua, untuk membicarakan masalah visi dan prakarsa guru penggerak yang memang tugas dari calon guru penggerak. Yang kedua, apabila nanti ada tutur kata atau perkataan kami yang salah, kami minta maaf. Bapak Ibu, di sini kami hanya membicarakan tentang visi guru penggerak, jadi tidak membicarakan lebih kompleks masalah visi sekolah, apalagi visi sekolah itu sudah memang berpihak kepada siswa,
Jadi mungkin nanti akan diteruskan ke program-program yang memang berpihak pada siswa. Tapi kalau misalnya memang visi sekolah itu hanya berupa jargon atau slogan saja, mungkin diskusi ini merupakan refleksi untuk meneruskan agar bisa selaras dengan visi yang memang berpihak pada siswa. Jadi mungkin nanti sekolah itu akan mendiskusikan visi sekolah yang memang bisa selaras, bisa berpihak pada siswa, seperti itu. Bapak Ibu, kalau misalnya kita membicarakan visi sekolah, mungkin waktunya tidak nutut ya Pak Salim ya, karena memang banyak. Visi sekolah itu rumit dan butuh waktu yang lama. Kita membicarakan pasti ada analisanya, ada analisis SWOT-nya dan sebagainya yang membutuhkan waktu yang tidak hanya sebentar. Baiklah Bapak Ibu Guru, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti saya berharap dari diskusi nanti saya menginginkan Bapak Ibu berperan aktif dalam diskusi ini, minta saran dan masukan dalam membicarakan visi dan prakasa perubahan sekolah. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian visi misi calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Burai SPDSD. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Perancak 2, yang saya hormati Ibu pendamping guru penggerak saya, Ibu Eka Yuniarti SPS I. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan harapan. Tentunya Bapak Ibu dari rumah membawa harapan. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, langsung saja dari kali ini saya melaksanakan tugas di pendampingan 2 tentang visi. Seperti apa itu visi? Kalau Ibu Dewi punya harapan? Punya. Apa kira-kira Ibu? Harapan hidup. Harapan hidup. Harapan hidup. Harapan. Harapan hidup itu apa harapan? Iya, kalau Pak Covid punya harapan, punya harapan. Iya. Ada harapan yang lebih tinggi. Boleh. Harapan kita boleh setinggi-tinggi mungkin. Iya. Itu cuma harapan dan harus kita raih, dan kalaupun itu tidak dapat diraih, kita pasrahkan saja kepada Sang Maha Pencipta. Tetapi kita harus tetap berusaha. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah visi guru saya ini yang terpampang di depan guru terganteng di Perancak 2. Ya. Sebelum kita membicarakan tentang visi, ini ada ice breaking sebentar. Ice breaking dari saya sebentar ya. Permainannya seperti ini. Katakan apa yang saya katakan. Iya. Kucing. Ya. Lagi, lanjut. Kucing anjing, kucing. Kucing anjing ada berapa? 5.
Ada berapa lagi? Wah. Pak Gar ada. Lagi ya. Kucing, kucing, anjing, 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 kucing, kucing. Ada berapa kucing? Kucing satu. Ada berapa kucing? Satu. Lagi perhatikan. Salah ya Bapak Ibu. Salah. Lagi. Kucing, kucing, anjing, kucing. Kucing, kucing, anjing. Ada berapa? 3. Ada berapa? Salah. Masih salah ya? Ya. Cluenya adalah katakan apa yang saya katakan. Jadi jawabannya adalah Berapa kucing? ada berapa anjing? Katakan saja ada berapa kucing, anjing. Bukan ditanyakan jumlahnya. Iya. Prank yang pertama ya Bapak Ibu, prank yang pertama. Kemudian yang kedua, ice breaking kedua. Ini silakan Bapak Ibu lihat telapak tangannya, dua-duanya, ya. Iya. Ya. Kemudian garisnya ini satukan lurus seperti ini. Ya, kemudian tutup seperti ini. Ya. Lihat telunjuk paling tengah ini yang paling tinggi atau sama? Ada yang coba dilihat lagi Bapak Ibu, dilihat lagi. 1 2 3 dibuka lagi ditutup. 1 2 3. Ya, yang Mbak Muni lebih tinggi. Yang lebih rendah silakan. Yang lebih rendah misalkan kiri. Yang tangan kiri misalkan yang lebih rendah tangan kiri. Silakan seperti ini. Fokus, lihat telunjuk tengah. Ya. Telunjuk tengah tambah panjang, dan terus tambah panjang. Silahkan lakukan seperti itu lagi. Seperti tadi. Satukan. Ya. Seperti apa sekarang? Mungkin lebih panjang. Berarti yang tidak lebih panjang berarti tidak konsentrasi. Berarti tidak konsentrasi. Baik. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Mari simak video ini. Suaranya ada. Oh.
Sudah Bapak Ibu, sudah menyimak dua video. Kira-kira ada yang ingin dikomentari? Bu Firoh mungkin? Mari Ibu. Iya? Iya. Dari video tersebut, ya Pak Kahar, silakan Pak Kahar. Setelah saya melihat video tadi, ada dua adegan. Yang pertama, kalau tidak keliru itu Mr. Ben apa kalau tidak keliru? Ya, Bernard. Tapi saya pernah lihat video seperti itu. Terus yang kedua, Son ya. Tetapi kedua-duanya itu sebetulnya sama ceritanya, yaitu ingin ada sesuatu keinginan pada dirinya, ya, yaitu angan-angan yang sangat tinggi. Kalau Mr. Ben ini tadi itu mau naik ke puncak gunung es yang tinggi sekali. Sepertinya agak sulit sebetulnya dia mau berusaha ke sana, tetapi dia tetap berusaha mencari alat apa saja yang ada di daerah di sekitarnya. Dia ambil seperti palu apa ya, semacam penjepit apa ya, tetapi dia tetap berusaha mencapai ke puncak yang tertinggi, ya, sampai jatuh. Dia berusaha lagi, jatuh, berusaha lagi, jatuh. Itu semuanya. Berarti kalau saya ambil dari video ini, tidak lain adalah setiap manusia memiliki keinginan.
Nah, keinginan itu harus diraih walaupun susah payah, walaupun kemampuan pada diri kita itu tidak diketahui seperti apa kemampuan diri kita itu, tetapi kita harus mencari sendiri. Itu paling tidak kita harus membuat mimpi dulu baru berusaha. Itu pendapat saya. Luar biasa dari Pak Kahar. 2 video yaitu keinginan menurut Pak Kahar. Mungkin ada ya, lain dari Bu Viro mungkin. Ya, untuk kedua video itu memang tujuannya adalah keinginan. Sama-sama adalah untuk mencapai keinginan. Akan tetapi mungkin ada perbedaan dari 2 video tersebut. Saya melihat untuk video yang pertama yang Bernard Bear itu adalah keinginannya sendiri dan dilakukan dengan diri sendiri, individu. Dan kalau untuk yang Sound the Ship itu adalah ingin mencapai keinginan tetapi dilakukan secara bersama-sama, adalah adanya kerjasama. Mungkin nanti akan ada perbedaan ketika secara individu dan secara bersama-sama, akan lebih mudah yang bersama-sama seperti itu. Menurut saya itu adalah perbedaan dari video tersebut. Ya, mungkin ada yang ingin ya, mari Pak Mufid. Ini pendapatnya Bu Viro luar biasa. Langsung saja Pak, dari kedua video tadi itu persamaannya adalah seperti ini Pak. Mereka berdua ini, konteksnya berdua ini sama-sama menggunakan otak kanan. Kenapa saya bilang menggunakan otak kanan? Karena saya pernah membaca sebenarnya buku tentang menjadi kaya tentang menggunakan otak kanan. Dan dari video tadi itu sama-sama menggunakan otak kanan. Kenapa menggunakan otak kanan? Mungkin kalau menggunakan otak kiri maka mereka berdua itu, video berdua tadi itu tidak akan sampai kepada keinginan. Contohnya, masa bisa naik ke puncak gunung? Itu biasanya yang dilakukan oleh semua orang adalah menggunakan otak kiri. Tapi ketika menggunakan otak kanan, kita akan sulit menembus gedung, tembok, tapi karena otak kanan itu berfungsi maka mungkin secara jasad kita tidak bisa melewati tembok, tapi secara pemikiran kita bisa melewati tembok, bahkan bisa menembus dunia. Itu yang poin pertama yang saya dapat. Terus yang kedua Pak, inti sebenarnya dari 2 video tadi itu adalah ketika kita mempunyai sebuah keinginan, maka ada beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk bisa mencapai semua keinginan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa lagi yang bisa mencapai keinginan adalah kerjasama itu. Makanya hari ini itu Superman itu sudah tidak lagi tayang Pak. Kenapa? Karena Superman itu kerjanya hanya sendiri. Yang dibutuhkan itu adalah super team seperti itu Pak. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih untuk pujangga kita. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu? Iya, dari pendapatnya Bapak Kahar, kemudian Ibu Viro, kemudian Pak Mufid, semuanya menjadi satu kesatuan. Keinginan dibarengi dengan kerjasama, kolaborasi, kemudian apa itu namanya? Keinginan yang kuat tersebut dibarengi dengan kolaborasi, kerjasama, sehingga mencapai sesuatu yang diinginkan. Seperti dari video yang Sound the Ship, yang kedua tadi, ini berhasil karena adanya kerjasama, kolaborasi di antara kita. Yang pertama berhasil juga dengan jerih payah, dengan menggunakan alat. Tadi menggunakan. Jadi kita berangan-angan ingin mencapai visi, ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan dengan menggunakan sesuatu. Yang pertama alat. Kita harus persiapkan alatnya seperti apa. Kemudian kolaborasi, itu yang paling penting. Karena zamannya sekarang bukan lagi kompetensi, bukan lagi berkompetensi, tapi berkolaborasi. Zamannya sekarang ada berkolaborasi. Ini visi dari saya, sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi muda yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Ini keinginan saya.
Ini keinginan saya. Nah, prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan pembelajaran yang berkarakter sesuai dimensi P3, profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia. Saya mengambil satu poin yaitu berakhlak mulia. Jadi dari visi saya tadi, saya mengerucutkan ke satu visi yaitu generasi muda yang berakhlak mulia. Baik, seperti apa itu? Baik, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berkarakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia. Mungkin Ibu Helmi, ini Bu Helmi mulai tadi merenung, ada yang kira-kira ada unek-unek yang mau disampaikan. Mari Bu, silakan Bu. Untuk menerapkan P3 ini, saya kira untuk mewujudkan berakhlak mulia ini ada langkah-langkah yang harus diterapkan. Yang pertama harus dimulai dari diri kita sendiri, kemudian mulai sekarang juga, dan adanya keteladanan. Itu mungkin untuk menerapkan bagaimana menerapkan bisa berakhlak mulia. Itu dari saya. 3 ya Bu ya, mulai dari diri, kemudian mulai sekarang, dan keteladanan. Ya. Ada pendapat dari Bapak Ibu lagi? Iya. Visi misi ini di apa itu namanya? Diterapkan. Bagaimana cara mewujudkannya? Kami dari guru penggerak diberikan cara, yaitu melalui bagja. Seperti apa itu bagja? Langkah-langkahnya, langkah-langkah bagaimana visi tersebut diuraikan dan dilaksanakan. Yang pertama, bagja dari kata B, yaitu buat pertanyaan utama atau the fact. Pertanyaannya adalah bagaimana mencetak siswa yang berkarakter dengan dimensi berakhlak mulia. Apa tindakan kita? Tindakan kita termasuk yang dari Bu Helmi tadi, pendapatnya dari Bu Helmi sudah masuk menerapkan budaya 5S, salah satunya menerapkan budaya 5S. Ini cuma salah satu cara. 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi dari 5S itu pertama mulai dari kita sendiri, kita yang memberikan teladan, seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, A dari bagja itu huruf A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk mencetak siswa yang berkarakter dengan dimensi berakhlak mulia? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pembiasaan menyapa, menyambut siswa sebelum dan sesudah memasuki lingkungan sekolah. Artinya di lingkungan kita dibuat lingkungan yang positif, suasana yang positif, suasana yang nyaman. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, silakan langsung saja, dipotong, tidak masalah, langsung. Kemudian tindakan yang kedua adalah pembiasaan memberi salam dan salim. Sudah termasuk pemberian salam dan salim itu sudah dimulai dari diri kita sendiri, dan kita sudah meneladani, artinya memberikan contoh. Dari ketiga yang disampaikan oleh Bu Helmi sudah dilaksanakan. Baik, lanjut Bapak Ibu.
Selanjutnya G, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah apa saja hal yang mendukung untuk mencetak siswa yang berkarakter dengan dimensi berakhlak mulia? Tindakannya adalah meminta dukungan dari wali murid dan tokoh masyarakat. Dan selanjutnya menentukan jadwal piket bagi guru untuk menyambut siswa dalam salam dan salim. Di sekolah kita sudah dilaksanakan. Itu penanaman dimensi berakhlak mulia. Dan selanjutnya J, dari Bagja J, jabarkan rencana atau desain. Jabarkan rencana. Apa saja langkah-langkah untuk mencetak siswa yang berkarakter dengan dimensi berakhlak mulia? Tindakannya adalah membuat rencana terintegrasi ke kurikulum satuan pendidikan. Artinya di kurikulum satuan pendidikan sudah terintegrasi, sudah masuk. Dan memang sudah ada di sekolah kita. Sekolah kita visinya sudah komplit. Yang kedua adalah membuat catatan khusus. Artinya catatan khusus ini artinya apabila ada anak siswa didik kita yang melanggar, ya petugas dari BP kalau di SMP, kalau di SD karena tidak ada BP ditangani guru kelas masing-masing, itu menjadi catatan dan bisa diangkat menjadi studi kasus. Selanjutnya evaluasi dari apa yang dilaksanakan. Kita seyogyanya harus melaksanakan evaluasi. Seperti apa evaluasinya? Apa mungkin sudah berkembang? Apa mungkin masih belum berjalan? Atau mungkin ada kenaikan atau penurunan seperti itu dan perlu ditindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, kemudian rencana tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan. Jadi tindakannya adalah melibatkan semua warga sekolah dan stakeholder. Nah, ini sudah muncul. Kolaborasinya sudah muncul. Kolaborasi antara warga sekolah dengan tokoh masyarakat dan wali murid. Selanjutnya yaitu memberikan reward bagi siswa pada akhir tahun. Kalau di sini dilaksanakan pada akhir tahun, artinya memberikan siswa teladan. Meskipun tidak ada istilahnya pentas seni di akhir tahun diberikan siswa teladan, tapi pada akhir tahun pada saat pemberian rapot diberikan reward pada siswa teladan. Seperti itu. Nah, ini dari sekian tadi dari awal sampai akhir, ini Pak Kahar ini berangan-angan, punya keinginan. Kemudian ini Mbak Pufit yang lari. Ya, Pak Mufid selalu membaca dan membaca, berkeinginan dan selalu berusaha terus. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi, ada kolaborasi. Kemudian yang terakhir, keberhasilan siswa, keberpihakan pada siswa. Itu yang utama. Dari keinginan-keinginan tersebut, keinginan dari awal sampai akhir, tujuannya satu, keberpihakan pada siswa. Itu. Sebelum ke yang lain, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mendengarkan suara saya yang merdu. Siap.
Ini puisi dari Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak tersentuh. Baik Bapak Ibu, aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Saya harus menghadap ke sana Bapak Ibu, karena kalau menghadap ke sini kira-kira Bapak Ibu akan menangis. Jadi saya menghadap ke sana aja. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Tepuk tangan untuk saya. Ya, sebenarnya saya malu karena di sini ada pakarnya, Pak Pujangga ini. Maaf, lancang. Dari puisi yang saya bacakan tadi, kira-kira seperti apa Bapak Ibu menyimaknya, atau di dalam tentunya di dalam pikiran Ibu dari syair-syair itu tentu muncul, oh iya, seperti itu. Mungkin iya, silakan Bapak Novel. Iya, apa yang ditanyakan oleh Pak Pura itu apa yang dirasa? Yang dirasa adalah ada Gunung Merapi dan gunung apa yang sedang meletus kemarin itu. Tahun beberapa tahun yang lalu itu yang saya rasakan dan fakta pada waktu itu. Jadi itu saja. Mungkin ada yang lain. Ini yang Pak Novel gunungnya meletus. Bapak Ibu Helmi. Kalau saya dengar tadi, dari isinya saya bisa sedikit menangkap bahwa ketika kita melihat keberagaman Indonesia itu bukan lagi bersifat individual, tapi sudah sifatnya
global, yaitu kesatuan Indonesia. Jadi dari tiap daerah, ketika kalian melihat dari daerah Madura, dari daerah Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, apapun yang kita lihat dari tiap daerah, itu adalah yang kita lihat adalah kesatuan Indonesia. Itu yang saya tangkap dari puisi Bung Karno ini. Oh ya, Pakar. Ya, ini pujangga kedua. Setelah saya dengar dan perhatikan Pak Burai tadi berpuisi, sangat bagus dan mengesankan bagi saya. Terutama puisinya yang dikarang oleh E.R. Soekarno. Ya. Dalam puisi yang disampaikan oleh Pak Burai, tidak lain kalau saya tangkap ya, isinya itu kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, karena di Indonesia ini sangat luas sekali dan sangat majemuk dalam kehidupannya. Tetapi kita dibingkai menjadi NKRI. Ini kalau saya pandang, saya sangat bangga menjadi bangsa Indonesia, ya. Dan makasih. Terima kasih Pakar, terima kasih semuanya. Dari puisi saya tadi yang sangat merdu, ya kalau tidak dibilang merdu siapa lagi yang mau bilang? Ya harus seperti itu. Ya, kemudian Bapak Ibu dari syair-syair atau puisinya karangannya Insinyur Soekarno, semuanya menuju bangsa Indonesia. Jadi dari awal sampai akhir kita berangan-angan, kita mempunyai visi, pada akhirnya adalah untuk keberpihakan pada siswa. Dan ketika berhasil dan harus berhasil dan ketika berhasil kita mengantarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses, maka yang terlihat di benak kita adalah bangsa Indonesia. Seperti itu. Mungkin ada pendapat lagi Pak Fauzi mungkin. Kalau Pak Fauzi bukan pujangga itu. Ada pendapat Pak Fauzi? Seperti apa yang diharapkan bangsa Indonesia. Contohnya apa? Ketika Bung Karno tadi melihat bulir padi yang sudah menguning, kemudian tidak lagi melihat batang padi yang ada di bawah. Artinya apa? Berarti Bung Karno itu punya keinginan untuk bangsa Indonesia di depan supaya menjadi apa seperti bulir padi tersebut, yaitu menginginkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adil sejahtera, seperti itu. Jadi dicontohkan dengan bulir padi yang menguning, sehingga tidak lagi melihat ke bawah, hanya menatap ke depan. Keberhasilan, kesejahteraan, dan keberadaan. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan untuk terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, ini saya pribadi, harapan dan impian saya, aku berharap anak didikku nantinya menjadi sukses, mengembangkan bakatnya di dunia pendidikan. Aku berharap anak didikku nantinya menjadi pengusaha. Aku berharap anak didikku nantinya menjadi petani yang sukses, karena kondisi geografis dan lingkungan di
daerah Perancak. Aku berharap anak diriku nantinya menjadi arsitek yang sukses. Ya mungkin harapan-harapan itu, harapan-harapan saya. Kemudian aku berharap anak diriku nanti mau bekerja keras, kerja dan kerja terus. Dan aku berharap anak diriku nantinya menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Pada akhirnya yaitu menjadi insan yang berkarakter P5 ya. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, penyampaian visi saya sebagai guru penggerak saya kira sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf ada kelancangan ataupun kata-kata ya sekedar apa, bergurau ya, menghidupkan suasana. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.